Al-Hujurat ayat 13. Teman-teman bisa disimak ya. Jadi ta'aruf itu kan saling kita tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus tahu dulu. Disematkan dong itu biar ada judulnya, Ustaz. Masa udah disematkan? Masa udah sematkan loh. Ta'aruf. Kok gitu sih? Malu lah, kita tidak jarang kajian, ya beginilah. Kalau gitu. Salah guys, salah. Kita baca surat Al-Hujurat ya. Ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ya, sungguhnya Allah kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, agar apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, jadi kata ta'aruf berawal dari sini nih. Ta'aruf. Kemudian setelahnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum, ya, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha agak tenggelam. Ya emang dia harus ditenggelamkan. Harus tenggelamkan. Nah, dari ayat ini ya teman-teman semua kita termotivasi nih untuk itu ta'aruf ya. Jadi kita ya, banyak ta'arufkan teman-teman nih, ta'arufkan siapa banyak kan? Ya, salah satunya Ustaz Adam ini. Gimana rasanya dita'arufkan dengan orang seperti kita? Gimana? Pasti ini kan, pasti berkesan sangat dalam kan? Ta'aruf organizer. Ya, jadi teman-teman bisa bisa mengambil pengalaman yang kita inginkan nanti. Oke. Gimana Ustaz Al-Gham Fahrul Samudra tentang ta'aruf, apa namanya, penjelasan yang antum ingin sampaikan nih kepada teman-teman semua. Nanti kita tinggal nambahin aja kan, kita Agam ini ya Kak, ganti Ustazah ganti HP ya, soalnya kalau pakai iPad blur dia kata teman-teman. Oh iya boleh, silakan. Bentar ya, ganti ke HP dulu. Astagfirullahaladzim, banyak banget ini ya dia. Sorry guys, bentar. Cepetan. Bentar ya. Oke, sebelum nanti Ustaz Agam bergabung, mungkin ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan ya berkenaan dengan ta'aruf ini gitu kan. Jadi sesuai dengan tema malam ini itu ta'aruf kok itu sih. Jadi sebenarnya ini tema ini mengangkat dari latar belakang teman-teman kita di luar sana gitu kan. Jadi mereka itu gue nih ta'aruf nih gitu kan. Gue lagi ta'aruf bla bla segala macam gitu kan, tapi ternyata kenyataan di lapangan gitu kan mereka bukan ta'aruf gitu, friendzone atau apa sih sekarang zaman anak-anak muda zaman sekarang tuh
misalkan buat tambah status atau segala macam gitu. Udah, oke. Terus? Udah belum? Udah masuk belum? Oh, oke. Nah, ingat. Nah, jadi gitu, maksudnya banyak teman-teman di luar sana tuh mereka bilang mereka melakukan ta'aruf gitu kan, tapi sebenarnya dalam konteks ta'aruf mereka itu konteks mereka sendiri gitu kan, ta'aruf tapi misalkan kayak jalan bareng berdua, terus apa sih namanya ikhtilat berdua gitu kan. Nah, kita tuh pengen menjelaskan nih di kajian malam ini sebenarnya ta'aruf dalam Islam itu seperti apa yang sahih, nah bahasanya ya sahih, kalau misalnya hadis kan tingkat tertinggi itu kan sahih kan. Nah, yang sahihnya itu seperti gimana sih gitu kan, apakah yang seperti yang zaman sekarang orang lakukan atau yang bagaimana seperti itu gitu kan. Nah, gimana Ustaz Azam? Yang cadaran kayak Kak Aisyah, iya memang kayak Kak Aisyah itu kakaknya guys, cuman cantikan maaf. Apa kamu bilang? Yalah, boleh. Gimana istri pula? Yalah. Masih nangis, Sume? Udah. Ajan dulu. Itu lagi lupa. Ya, lanjut. Pada ini pula. Oke, salim musuh adal kabir wal marru adal qaid wa salam alladhi la yatabakhkhar bi hararat syams bidzalik ajibus salami bil hamasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan saya dengan kedua kakak-kakak saya, yang menjumpakan saya dengan teman-teman semuanya, followers ZA Education. Semoga Allah panjangkan usia kita, semoga Allah tambah ketaatan kita, semoga Allah istiqomahkan kita dalam hal kebaikan, rendah hati, rendah diri, dan rendah tangan. BTW kalau antum Pak password apa sih untuk nyimpen mas tuh? Kotak apa sih? Videonya di-cut. Karena ada sampai kalau kita itu menimbulkan persepsi kok ternyata ta'aruf itu kesalahan ini ya. Karena harusnya itu ta'aruf itu udah sesuai banget dijabarkan oleh guru saya. Cuman itu ketika itu di-cut dan itu kan menimbulkan persepsi yang buruk akhirnya. Ya Allah, semoga Allah mengampuni kita semua, semoga Allah memperpanjangkan usia kita semua, semoga Allah Amin. Semoga Allah mengampuni mereka yang meng-cut video tersebut, karena kan kita itu kalau punya sedikit itu kan bawaannya pengen di-cut semua orang-orang yang bawaannya itu pengen menjatuhkan. Gitu ya, Ustaz ya? Aneh itu siapa Aneh? Aneh itu siapa teman-teman? Panggilan saya dari readers yang santri GC. Alwetpedia. Kan dari zaman Ada jama baru namanya Alwetpedia. Maaf ya. Jadi nanti mungkin bisa menyanyi album lagi ya. Enggak lah, satu sendiri sama lain. Itu kan saling sendiri, bukan Untuk semuanya, adik semuanya kan saya yakin banget ternyata sekolah. Ya udah terus nih, gimana? Iya, karena kemarin itu Islam itu kan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu kan bukan hal yang tabu dalam Islam, betul kan? Ya, mungkin dong, karena itu satu-satunya cara kalau kita itu pengen punya keturunan ya kita harus ada laki-laki ada perempuan, kan nggak mungkin laki-laki dengan laki-laki, perempuan aja dengan perempuan aja, atau laki-laki sendirian kayak Abu Bakar berbelah diri, kan nggak mungkin. Dan di Islam itu ada, dan masalah untuk laki-laki dan perempuan itu ya bukan masalah yang tabu, karena itulah satu-satu caranya untuk kita itu memiliki keturunan. Dan di antara pemikiran-pemikiran yang rusak dulu saya punya pemikiran itu apa coba Ustaz? Gimana coba cara saya menikah? Bagaimana cara saya itu bisa tahu ini jodoh saya, karakteristis dia kalau saya dulu itu belum tahu melalui saya itu pacaran gitu. Terus.
jadi punya gua gitu ya, dengan dalam artian kita tahu karakteristik dia, kita tahu dia bagaimana, biar nanti tahu itu ya. Dan itu sampai saya itu nggak tahu dulu itu untuk apa lah Islam itu menciptakan ta'aruf yang modelnya itu cuman beberapa hari bisa langsung menikah gitu ya. Pengalaman ya Pak? Pengalaman Bagaimana rasanya? kaget. Kaget kan? Tapi ini kan, tapi maksudnya selalu servis kan? Oke. Nah, sampailah kemudian dalam Islam itu baru saya tahu banget ternyata itu bukan hanya belajar teori ta'aruf, itu langsung saya belajar praktek. Kalau teori mah udah kapan-kapan tahu lah ta'aruf, perkenalan itu segala macam. Tapi ketika praktek ta'aruf itu saya jalani, baru disinilah oh ternyata Islam itu mengajarkan ta'aruf itu luar biasa luasnya. Itu ilmunya itu bahkan yang pacaran sampai bertahun-tahun pun itu kalah kalau kita kenal banget sama istilah ta'aruf. Jadi sebelum ta'aruf itu yang saya dapat banget itu namanya khitbah, teman-teman. Dulu waktu awal saya sebelum ta'aruf itu ada namanya istilah khitbah. Khitbah itu apa? Khitbah itu kan khutbah itu orang yang menyampaikan. Jadi dalam acara kita khitbah, kita menyampaikan di situ. Nah, apa yang saya sampaikan di situ? Utarakan perasaan saya sebelum nanti berlanjut ke ini kan. Sebenarnya saya di khitbah itu agak ini teman-teman, agak dalam dorongan yang kuat ya, masalahnya itu ini Gak usah curhat loh. jadi dulu, dan termasuk di antara orang yang mendorong saya untuk berkhitbah itu ini kakak-kakak aneh-aneh yang pakai cadar ini teman-teman. Tanggung jawab ya kalau misalnya mereka ke DM, nah ini jodohin. Iya, taruh organizer itu. Jadi sepanjang jalan itu saya disuruh dulu sebelum taruh udah kamu berkhitbah aja dulu, kamu tanya-tanya iya atau enggak apa segala macam gitu kan, baru kita masuk ke proses taruh. Nah di khitbah teman-teman, di masa khitbah itu kan kita menyampaikan nih apa, pokoknya kita menyampaikan tujuan misi kita menikah, di antaranya kayak apa visi misi setelah menikah gitu kan, di antara apa nanti yang pokoknya gitu banget lah. Beda kalau maksudnya itu pertanyaannya beda, kayak kalau kita pacaran gimana sih, nanti kamu panggilnya Abi Umi, itu mah jauh banget, itu nggak ada tuh. Allah, jomblo meronta-ronta dari ini. Apalagi ya ketika itu kholis, maksudnya itu mutlak saya nggak pernah chat-chatan sama Aisyah, nggak pernah follow-followan, nggak pernah nyimpan WhatsApp itu ya teman-teman ya. Jadi di antara saya dulu tuh ustazah termasuk orang yang menyuarakan nantilah nikah muda tuh ngapain gitu. Nah cuman gara-gara ada challenge kan saya pernah buat konten gimana cara menikah kalau tanpa pacaran ya kan, akhirnya banyak tuh yang komentar tuh, coba deh lu dulu kalau misalkan berhasil tanpa pacaran menikah baru gua percaya dengan omongan kan gitu ya kan, banyak tuh yang komentar kayak gitu. Dan termasuk di situ challenge yang saya berhasil lakukan adalah ya kayak gitu, tanpa saya pacaran kholis, tanpa saya pernah chat-chatan, DM-an, bahkan bahwa belum pernah curi-curi apa ya namanya itu Curi-curi pandang lu. Orang banyak curi-curi pandang juga. ya curi-curi bentar kan, bukan mau curi-curi pandang, curi-curi chat. Oke, it's fine. Terus akhirnya baru di situ kan, setelah saya rasa ya udahlah, setelah masa khitbah itu lewat, saya menyampaikan saya mau lahir dan batin gitu kan, dan istri saya mau lahir dan batin. Akhirnya keduanya siap, barulah di situ setelah kita melakukan khitbah, orang tua udah oke, mamanya berdua maksudnya uminya udah oke, uminya Aisyah udah oke, baru setelah dua-duanya oke. Kan kita kan menikah itu bukan hanya menyatukan kita dengan istri, tapi menyatukan kedua keluarga. Siap? Ya betul kan Ustaz? Betul. Menyatukan dua karakter, menyatukan dua keluarga,
menyatukan banyak. Iya. Nanti tetap tetap kita sampaikan gitu kan, jangan lihat ininya indah-indahnya aja, tetap ada duka-dukanya kan. Orang Iya. ngeliatnya gue kayaknya enak ya di kau punya gitu kan, nggak tahu aja ya kan, ngerasain kan udah mau 1 tahun kan, ngerasain bagaimana menikah itu banyak ujiannya, banyak suka dukanya gitu. Jadi jangan melihat, Boleh dilanjutin Ustaz, nggak boleh dipotong dulu. nggak boleh. Boleh. Kok perlu lagi kameranya? Lanjut soalnya dia HDC itu. Oh iya, DC ya, wajar lah ya. Kayaknya belinya di pasar apa sih? Pasar Pasar loak gitu lah HP-nya. Loak ya, pasar Asif apa ya? Syarok Ustaz. Syarok. Syarok. Lanjut. Lu tuh HP-nya palsu itu. Ya Allah. Ngomongnya follower. Terus. Udah kan, setelah saya rasa udah semuanya keluarga udah oke, masa khitbah itu udah lewat, baru di situ malam, iya kak ya, malam setelah khitbah saya langsung menunaikan ta'aruf ya, betul kan? Ya itu dulu nanti kan, maksudnya dibawa dulu tuh, dikasih pencerahan. Tadinya saya mau tunggu 2 tahun dulu, nanti habis itu baru ini gitu kan. Ternyata cuma 2 minggu ya guys. Iya, saya menikah itu jarak seminggu runtutan jarak dari khitbah sampai dengan ta'aruf. Nah setelah khitbah baru saya bilang ke ibunya istri saya, sampai lupa namanya, coba Umi. Nah ini terus lanjut. Tutor biar dapatnya gimana kak? Oke sebentar lagi saya mau menyampaikan dulu. Nah ini runtutan itu ya. Nah di setelah khitbah udah oke kan? Udah tahu kan khitbah kita menanyakan kita mau apa gitu, kita tanyakan semua udah oke, keluarga udah oke, keluarga cewek udah oke, baru kita lanjutkan ke masa ta'aruf. Nah di masa ta'aruf ini teman-teman, di masa ta'aruf itu kan di antara pancingan yang Rasulullah contohkan kepada kita itu tahadu tahabu. Nah kita tuh boleh berbagi dengan kamu berbagi ke dia, kamu bakal saling mencintai. Tahadu tahabu, kamu berbagi ke dia, insya Allah nanti bakal timbul rasa cinta-cinta di situ. Cuman saya dulu nggak perlu berbagi, insya Allah udah cinta, karena saya kan ganteng. Iya kan? Iya. Boleh. Catat. Dan Sherlock ya. Sherlock. Nah gitu. Nah di masa ta'aruf itulah yang akhirnya kita menanyakan apa semua tujuan kita menikah, pengen apa di setelah menikah, risiko yang kita bakal hadapi setelah menikah. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita utarakan di situ, dan itu teman-teman nggak usah ditahan-tahan. Intinya jangan pertanyaan yang menunjukkan kepada pembongkaran aib ya. Kan ada tuh di antara orang yang fatal itu kan pokoknya nanya tentang masa lalu dia, pernah ini pernah itu kan menuju kepada keaiban, dan itu nggak boleh tuh. Jadi kita nanyanya tentang visi kita setelah menikah itu apa gitu. Nah ini teman-teman mau nanya kan, nanti khitbah itu boleh dilakukan cewek atau cowok, atau boleh cowok doang ke cewek, nggak boleh cewek ke cowok. Jadi khitbah itu ke cewek ke cowok itu nggak apa-apa. Dan pernah itu kan dicontohkan oleh Ibunda Khadijah kepada Rasul, dan itu ketika itu Sayyidah Khadijah memerintahkan pembantunya untuk menyampaikan hajatnya, menyampaikan khitbahnya kepada Rasulullah SAW. Jadi teman-teman nggak apa-apa tuh harus good looking ya, enggak saya nggak good looking, tapi good. Tuh tadi kan ada yang nanya tuh, apa namanya, berarti khitbah dulu, taruh dulu ya? Enggak, kan taruh dulu baru khitbah. Khitbah itu kan dia ketika setelah selesai taruh itu kan perkenalan. Iya, kita sama diri. Nah jadi harus diluruskan nih, jadi biar orang berarti khitbah itu taruh enggak? Jadi taruh dulu baru khitbah. Prosesnya seperti itu ya. Taruh khitbah nikah. Kebalik dong tadi. Ya iya kebalik. Khitbah itu. Oh iya, tapi teman-teman Ta'aruf, khitbah, nikah. Jadi orang kenal dulu. Setelah itu baru kita
kan. Sorry agak lag. Astaga. Males. Yang begadang sih. Ya, begadang. Nah, di masa ta'aruf itu saya teman-teman full banget dengan kejadian-kejadian yang saya pikirkan dulu. Ada di antara saya nanya ke ustaz-ustaz saya itu gimana menandakan bahwasanya dia itu bakal jadi istri saya, dan itu dalam keadaan ta'aruf. Dan di antara banyak jawaban ustaz-ustaz saya itu, murabi saya itu pasti mengatakan kepada saya bakal banyak cara dan kemudahan kamu menuju kepada maligai pernikahan Gempil. Dan itu saya rasakan betul ketika dari masa ta'aruf masuk ke khitbah nyambung ke pernikahan, itu Allah lancarkan semua urusan-urusan menuju kepada maligai pernikahan. Baru di situ saya terasa kalimat ustaz saya atau murabi saya, nggak ada yang susah, nggak ada yang mempersulit, nggak ada yang menyulitkan gitu ketika ada dua orang itu yang sama-sama tulus untuk melabuh kepada maligai pernikahan. Gila. Oke lah. Dan Tapi, terus ya. Oke. Tapi apa? Ya, kira mau ngomong. Enggak, maksudnya tetap disampaikan juga gitu kan di sini bahwasanya setiap perjalanan orang ketika menuju pernikahan itu beda-beda. Ada yang bisa kayak mulus, itu ada yang sulit, itu ada yang penuh perjuangan, itu ada. Jadi maksudnya emang nggak semua perjalanan itu bakal mulus gitu. Tapi pasti maksudnya ada aja jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingin menyatu dalam pernikahan. Allah. Gitu. Antum termasuk yang mulus gitu kan, karena siapa dulu perantaranya? Allah Akbar. Ya teman-teman, itu termasuk ini saya dulu itu nggak pernah tahu Aisyah itu yang mana, bahkan maaf serius. Pertama saya itu disuruh uminya Aisyah datang ke rumahnya, dan waktu itu, dan memang kali saya nggak pernah tahu anak-anak umi atau mamanya Aisyah itu yang mana. Baru yang pertama datang itu kan antum sama Gazaro, yang di otak saya itu yang bakal dijodohkan kepada saya itu ya Gazaro. Astagfirullahaladzim. Karena kan nggak tahu, memang nggak tahu sama sekali itu. Nah, tapi kan nanti pernah ini kan, stalking IG kan. Masa nggak tahu sih? Ya stalking itu kan setelah taat. Oke, lanjut. Maskeran ya. Maskeran Ustaz Teri. Terus Nah itu pokoknya ada di antara suka dukanya itu pasti ada lah. Tapi itu saya pernah curhat ke salah satu teman saya yang sudah nikah. Ada yang mereka itu kesulitan untuk mahar, tapi kemudian Allah mudahin. Pokoknya jalan menuju kepada pernikahan itu Allah mudahin. Nah itulah sebenarnya jodoh kamu nantinya di situ. Ya nyambung nggak sih, nyambung? Pasti ada gitu. disambungin aja lah. Gitu. Oh. Aduh, nah terus deh. Ada mau disampaikan nggak? Saat ta'aruf udah, khitbah, lalu menuju pernikahan udah ya, simple ya. Jadi nggak ada tuh. Jadi nggak ada istilah Agam punya kawan ya. Punya kawan, terus dia bilang, gue udah ta'aruf, berarti gue udah boleh dong pacaran syar'inya, ada yang ngomong gitu ya. Kali maksudnya. Gak usah dipotong Ustaz ya. Ya maksudnya kalau ta'aruf kan baru perkenalan. Iya. Cuman dia udah boleh tuh kayak jalan-jalan ke sana berdua, dalam artian dia udah boleh. Dan artinya kan gue udah ta'aruf loh, udah bebas dong, udah jalan kemana-mana. Intinya kan ini pacaran syar'i, kami nggak pegangan tangan, kami udah boleh mana-mana, dan mereka dikatakan udah ikhtilat. Nah, jadi nggak ada tuh. Jadi ta'aruf itu ya nggak nyampe sejauh itu gitu. Kalau mau bertemu pun ya itu ya harus ada mahram yang mengantar kamu. Saya siapa mahram saya? Itu siapa mahramnya? Ini keluarga besar semua. Ketika itu waktu itu saya sendirian kayak. Terus mau pamer gitu. Iya dong, laki-laki. Iya tapi kan tadi penyaliannya ciut kan. Enggak. Oke, keren. Nanti ini mulai kita nggak besian lagi nanti. Oke. Jadi kesimpulan dari
kajian ini adalah ta'aruf itu adalah perkenalan ya laki-laki dan perempuan yang saling ingin menuju gerbang pernikahan. Nah, tapi maksudnya ada beberapa hal-hal yang memang harus diperhatikan gitu kan. Yang pertama adalah ta'aruf itu harus pakai perantara. Jadi nggak boleh misalkan ta'aruf, mohon maaf, misalkan kayak yang kirap berdua atau misalnya kirap di di HP pun kadang kita juga waktu pas sebelum nikah pun benar-benar nggak boleh gitu. Jadi benar-benar yang pakai perantara gitu kan. Jadi misalkan mau ada sesuatu hal yang ditanyain, dia tanyanya lewat orang tua atau lewat guru gitu. Jadi benar-benar kita hilaf di dunia maya dan dunia nyata tuh nggak ada sama sekali gitu, kayak gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang perlu diperhatikan itu ketika masa taruh, nah kita boleh nih mengulik-ulik dari misalkan kayak tadi kan visi-misi pernikahan, terus lagi terus kayak misalkan tentang keluarga dan segala macam, terus misalkan tentang yang banyak lah istilahnya gitu kan. Nah tapi yang tidak boleh diulik adalah masa lalu, aib, nah itu nggak boleh. Tapi misalnya kamu udah pernah ini belum, nggak boleh kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak masalah kayak penyakit, misalnya kita punya penyakit keras nih, nah kayak misalkan saya dulu kan punya penyakit nih, nah saya sampaikan ke calon suami bahwa saya punya penyakit ini, nanti mau nggak lanjutin kayak gitu. Nah itu harus disampaikan di masa taruh kayak gitu. Terus yang ketiga berarti apa ya? Ada nggak yang mau tambahin? Ketika masa taruh? Ya, yang pertama tadi. Yang pertama lagi. Yang ketiga itu harus saling ridho ya, Dan itu kedua keluarga itu kan pasti harus saling tahu kan. Ketika sudah bertanya ini itu, nah kita harus menyampaikan kepada kedua orang tua kita, pertama ibu ya, karena anak laki-laki itu surganya ada di perempuan itu ketika sudah menikah surganya ada di suami. Allah gitu. Jadi menusuk ini. Jadi sampaikan ke kedua orang tua kita bahwa gini ketika punya istri misalnya calon istri kita ya ternyata pernah sakit ini begini riwayat gini. Nah itu harus sampaikan, karena ketika menjalani rumah tangga tidak cukup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, seumur hidup. Nah gitu, jadi harus saling tahu satu sama lain, harus saling ridho dengan pasangannya sendiri. Ya tapi nggak usah dikasih tahu lah, misalnya kayak bisa kur kayak suka ngorok gitu kan, suka ngorok itu kan nanti udah itu kebiasaan yang akan terbuka gitu kan. Nanti ketika menikah pasti ada lah yang kaget-kaget ya, ternyata dia sini ngorok kayak kalau tidur gitu kan, atau suka tidur. Itu nggak usah diomongin, kata taruh itu mah maksudnya bukan aib ya, itu kekurangan yang maksudnya ya udah jalanin aja gitu, kayak gitu. Nah terus penting tadi yang bilang kan harus ada misi nikah itu bukan sekedar senang gitu loh. Jadi jangan ini sih Ustaz Aisyah Masya Allah sekali, gak tahu aja perjuangannya luar biasa di luar. Tapi sekarang sudah ada baby Lumai ya nggak, udah punya anak, tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu kan. Betul. Ya nggak? Itu apa? Ta'aruf itu bolehnya kita selesai meskipun kita nikah nih. Ta'aruf itu harus kita selesaikan apa nggak harus kita selesaikan? Maksudnya kalau kita jamin nggak jadi nikah sama dia, boleh nggak kita menyelesaikan ta'aruf itu? Ya itu mah, maksudnya kalau bisa emang di dalam ta'aruf itu kita nggak cocok, ya kita boleh bubar Bahasanya bubar mundur. di tengah jalan boleh. Ke ta'aruf itu kan belum. Tapi kalau misalnya udah hitbah, ya kita nggak boleh misalkan laki-laki lain masuk ke dalam si perempuan itu gitu. Nah, di sunnah ta'aruf itu dirahasiakan teman-teman. Jadi makanya kemarin itu saya ya kan ta'aruf saya dan ya gimana no agam no FYP. Jadi meskipun Mulai lagi ya. Saya meskipun udah saya rahasiakan udah tersebar juga. Jadi gitu, saya tuh pengen menekankan sunnah di antara ta'aruf itu ya saya rahasiakan, betul-betul saya rahasiakan. Baru nanti sunnahnya pernikahan itu di syiarkan gitu. Ya jadi kalau misalnya masa ta'aruf jangan umbar-umbar gitu kan. Nanti gue lagi ta'aruf. Karena banyak tuh kejadian gitu kan gak enak setelah kita ta'aruf udah diumbar, terus sosial media berumbar
jadi kan jadi bahan omongan keluarga. Apalagi ini ya selebgram ya, jadi omongan netizen ya. Itu bakal pedes banget tuh, teman-teman. Aduh. Nah terus ada nih tadi pertanyaan nih, masa ta'aruf, jarak ta'aruf kita nikah. Kalau misalnya di keluarga kita tuh biasanya 1 bulan. Tapi biasanya ada juga sih yang 3 bulan, 4 bulan ada. Tapi maksudnya, enggak, kalau misalnya masa antara hitbah dan nikah itu kita paling maksimal banget tuh kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi jangan lama-lama. Jadi kalau misalnya udah hitbah itu jangan lama-lama menuju pernikahan, karena apa? Fitnahnya banyak. Betul. Bilangnya enggak? Apalagi udah kebelet kan waktu itu. Enggak. Pakai canda. Lamaran itu khitbah. Lamaran itu apa? Khitbah itu lamaran. Hitbah itu lamaran, ta'aruf itu perkenalan. Jadi kan ta'aruf, hitbah, nikah. Masa ta'aruf itu ya 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Itu pun juga tadi kan pakai perantara gitu kan. Nah kalau udah hitbah itu kan kita diikat lah bahasanya gitu kan, diikat menuju pernikahan. Nah jarak antara hitbah dan pernikahan itu nggak boleh lama-lama gitu. Kan kadang tuh ada misalkan sampai yang 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Akhirnya ya udah terjerumus kayak misalkan udah jalan berdua, udah macam-macam lah gitu kan. Dia banyak fitnah. Jadi jangan lama-lama gitu. Kalau kita biasanya 1 bulan, 2 bulan, pokoknya maksimalnya tuh 1 bulan, 2 bulan tuh udah itu paling lama banget gitu. Kita ada tuh berapa? Sebulan. Kalau kita sebulan. Nah, kalau dia nih Kalau Ustadz Agam ini 3 hari, 6 hari ya? 6 hari ya guys, mantap. Sinyalnya ya. Sinyalnya direkod. Ya. Kenapa nggak gimana dia? Oke, sepertinya sedang ada masalah di Ustadz Agamnya. Ya seperti itu ya. Jadi jarak antara ta'aruf hitbah pernikahan itu nggak boleh lama-lama gitu. Nah jadi maksudnya ketika masa ta'aruf itu ya kita Udah. cek juga ini gua. Ya. Nah oke. Itu ada yang nanya kalau misalkan dari giliran si calonnya itu memberikan pertanyaan seputar aib kita, itu dijawab enggak? Nggak usah jawab. Baiknya tidak. Tidak perlu dijawab hal-hal seperti itu karena itu kan aib gitu kan. Jadi maksudnya biar Allah saja yang menutupi, kecuali kalau misalnya suatu hal terungkap ya udah kita mau nggak mau ya kita ungkapin gitu. Coba aja gitu. Oke, ada yang mau sampaikan nggak? Ini sebelum masuk ke pertanyaan karena kita sudah mau jam 9 malam. Udah pertanyaan. Tadi mana pertanyaannya? Tadi masih ada. Paling atas. Nah itu. Oke. Nah. Oke, kita ini ada yang pertanyaan sebenarnya dari grup sih. Tadi kan berapa lama pasangan menjalankan ta'aruf itu udah disampaikan kan? Komentar. Kenapa? Gimana kalau orang itu mengutarakan ta'arufnya lewat online nih, ada yang nanya nih. Nah, ya itu kayak ada tuh beberapa cerita di di saudara kita lah gitu kan. Ada tuh misalkan Ikhwani DM nih, assalamualaikum, apalagi sekarang kan zaman nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya ingin bertaaruf dengan anda gitu kan. Nah baiknya adalah si Ahwat ini langsung aja kasih nomor orang tuanya atau misalnya urabinya, bisa gurunya. Dia nggak boleh terlalu berlama-lama ingkilat di media sosial tuh. Jadi terus lewat perantara ya, ada murabinya. Kan dulu kan pernah perantara kan, gak pernah ngobrol berdua ya, gak pernah. Ya kan tadi nanya di situ, kalau misalkan kita orangnya bernikoh terus ada yang dalam keadaan ta'aruf gitu, pengen ngelihat wajah, pengen lihat telapak tangan, itu dikasih nggak? Boleh lah. Boleh kan, maksudnya apa namanya, bukan wajib, maksudnya sunnahnya seperti itu kan, maksudnya biar ada kayak desiran hati. Iya, desiran hati, gak hebat ya. Kayak gitu kan.
sih enggak sih? Ya kan? Nah ya semacam itu kan. Malah jadinya ke temennya. Tapi emang banyak kejadian kayak gitu kan. Jadi maksudnya dia ditemenin nih sama temen yang jomblo gitu kan. Akhirnya ya udah malah yang mau taruh siapa, yang jadi siapa gitu. Nah itu juga ya itu diperhatiin juga. Jadi ketika taruh ya bener-bener yang udah mengerti tentang perjalanan pernikahan, menuju pernikahan tuh seperti apa. Nah itu yang menemani kita gitu untuk perantaranya gitu. Itu loh. Oh iya, malah kepecut teman, makanya jangan buat teman. Lanjut ke tanya jawab. Nah terusnya ada nih, bagaimana mengetahui orang yang bertaruh dengan kita itu jodoh atau bukan? Nah gimana nih, dulu tuh Tete taruh, kenapa yakin untuk maju menikah? Kan cuma singkat tuh katanya. Apa karena Aisyah cantik kayak saya? Gimana guys? Apa nih? Ini netizen pada penasaran gitu kan? Apa sih ciri-ciri bahwa kita tuh yakin oh dia ternyata jodoh saya gitu kan? Saya mikirnya itu kemarin gak banyak teman-teman. Saya dari dulu itu pengen punya istri itu ya kalau nggak jauh-jauh dari ilmu. Sebab kan kita kan menyembah Tuhan kita dengan ilmu. Bahkan imam kita untuk mendapatkan surga kan ilmu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa ilmu. Makanya kemarin itu pikiran saya kalau misalkan dapat wanita, harus dapat wanita itu saat dia mencintai ilmu. Kalau misalkan dia yang saya pikirkan awal itu adalah wanita yang berilmu. Yang pertama. Kalau misalkan dia nggak berilmu, adalah dia yang mencintai ilmu. Kalau misalkan juga dia nggak mencintai ilmu, dia yang memfasilitasi untuk ilmu itu. Gitu. Jadi kan pikiran saya kemarin tuh dapatnya tiga-tiganya di Aisyah nih. 1, dia berilmu, alhamdulillah. 2, dia mencintai ilmu. 3, dia juga memfasilitasi ilmu. Dia kan keluarga Ustazah memfasilitasi ilmu juga. Buktinya teman-teman kalau mau belajar ngaji, ini di ZA Education kan ini memfasilitasi ilmu Ustazah. Iya betul. Boleh. Itu pikiran yang akhirnya menuntut saya untuk melanjutkan langkah selangkah mungkin. Pikiran saya yang kedua, setelah saya rasa yakin kedua itu kan pikiran menuju dari ta'aruf menuju ke khitbah atau menuju pernikahan itu kan banyak kali pikiran-pikiran yang masuk ya, yang bawa kita tuh untuk udah deh nanti lah ngapain lu kesana gitu. Kan itu begitu ya. Karena pikiran saya disitulah keajaiban atau apa sih namanya tuh miracle of istikharah itu masuk ke dalam jiwa saya. Dan bahkan teman-teman saya mau curhat sedikit. Di antara ini dengar ya, di antara oh iya ya. Bentar teman-teman. Di antara dahsyatnya istikharah yang saya rasakan itu saya pikir saya sholat di situ. Setiap saat itu saya sholat terus 2 rakaat terus doa saya apa, ya Allah kalau misalkan dia istri jodoh saya, datangkan ya dia ke mimpi saya. Kalau enggak dia yang datang ke mimpi saya, datangkan saya ke keluarga. Nah qadarullah ternyata gimana? Oh gimana Ustazah, ceritakan Ustazah. Jadi ternyata gimana Mbak? Cerita Mbak lah. Nah jadi Mas menceritakannya karena kenapa itu bisa masuk ke mimpi saya? ternyata jawaban dari Ustaz Agam adalah mimpi dari istri saya nih, Ustaz Zahra ini. Nah ternyata jawaban istikharah beliau datangnya ke istri. Tuh berarti saya sangat berjasa besar. Jangan lupa. Enggak Mas. Katanya ke UPI. Astagfirullahaladzim. Yang ini ada tuh siapa ya? Terus bagaimana terus ya? Itu kan, dan setelah itu baru saya dikasih tahu mamanya Aisyah bahwasanya ada yang mimpiin kamu di mimpinya. Itu baru saya pikir, oh ternyata ya Allah kalau misalkan ada jawaban kayak gini saya bakal langkahin selanjutnya, kaki saya ke selanjutnya gitu. Jadi saya mau cerita nih, jadi cerita kan waktu pas ente datang Ramadan yang udah datang kan taruh, terus akhirnya mau diundur-undur segala macam, akhirnya
Febri masuk ke mimpi gua. Febri masuk ke mimpi gua. Aku bilang, ini kayaknya emang kayak jawaban dari Allah gitu kan. Sudah kayak, ini kayaknya bakal berjodoh nih. Udah kayak apa ya gitu. Nah, waktu pas klien itu datang, jadi waktu itu habis lebaran lah kalau salah gitu kan. Ya sebenarnya waktu itu ya biasa aja sih, nggak gitu-gitu amat. Maaf ya. Kayak santai. Nah terus habis itu setelah lebaran itu ada mimpi. Jadi mimpinya itu antum datang ke Abi, ya, terus langsung nentuin tanggal lamaran. Nah dari situlah akhirnya apa namanya, ya adalah pembicaraan gitu kan di keluarga gitu kan. Ini segala macam. Ini kayaknya emang kayak jawaban dari Allah gitu kan, bla bla segala macam. Ya udah, dari situlah kita merayu-rayu untuk cepat menikah. Nah itu bernegosiasi. Kata dia kan maksudnya maksudnya tadinya kan nggak di tanggal 13 Juli ya udah deh, 13 Juli atau 13 Juni sih nikahnya? Juli kan? Juli ya? 13 Juli gitu. Dia gara-gara mimpi itulah akhirnya yang mendorong saya untuk mempersatukan saya berdua tuh. Allah Akbar. Jangan lupa emas 10 kilogram ya. Oke. Atau inilah endorse boleh lah. Sampai kemarin itu kalau misalkan hari ini atau hari ini menjelang ta'aruf itu nggak ada tanda-tanda atau mimpi, sampai sempat agama itu bilang, ya Allah kalau misalkan memang nggak ada, udah deh mundur aja gitu. Agak maksa. Jadi baru di situ ngasih opsi kedua, kalau misalkan nggak datang ke agam, datangnya ke keluarga orang inilah gitu. Itu teman-teman. Ya di antara tanda-tanda yang saya pikirkan di situ, kalau misalkan nyonya ini adalah istri saya gitu. Itu Itu desa. Iya teman-teman, itu kan ini adanya kakak tua betua. Sherlock nanti kita Sherlock. Astagfirullahaladzim. Nah terus, dan tadi kan ada pertanyaan tuh, bagaimana cara memilih calon istri? Nah jadi kalau misalnya jawaban dari saya adalah, ketika misalkan laki-laki mencari istri adalah mencari perempuan yang bisa menjadi madrasah pertama untuk anak turunan gitu kan. Dan tadi kan Ustaz Agam kan bilang cari istri yang mencintai ilmu. Allah mencintai ilmu, pasti banget ya. Ya kenapa? Karena ya ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak turunan nanti gitu. Jadi jangan asal pilih kayak apa namanya slogan minyak kayu putih atau minyak telon gitu kan. Asal slogannya apa? Untuk Anakku coba-coba. Anakku coba-coba, nah kayak gitu kan. Itu slogan seperti itu. Jadi, nah kalau misalkan perempuan mencari calon, carinya seperti apa? Yang pertama, yang paling penting adalah agamanya pasti itu kan. Sholat subuh gak ke masjid, sholat subuh ke masjid. Masya Allah, sholat jamaahnya di masjid tuh. Makanya kan kadang suka ada omongan gitu kan, kalau cari imam itu di masjid waktu subuh katanya. Asik, Allahu Akbar. Jadi para ikhwan yang ini ya. Bukan. Pak. Iya sih, betul sih. Astagfirullah. Tuh, udah merasa apa nih? Enggak. Pada paling depan. Jadi kayak gitu. Nah, terus adalah yang kedua adalah bukan. Apa sih namanya? Ketika kita mencari calon suami atau perempuan ya, itu yang bisa menjadi kepala keluarga, kepala sekolah lah ibaratnya, pemimpin dalam keluarga gitu kan. Jadi karena apa? Walaupun misalkan si istri ini dia bisa wanita karir atau segala macam gitu kan, tapi ketika sudah menikah, ya otomatis sudah jadi anggota. Jadi maksudnya harus siap dipimpin oleh si laki-laki ini gitu. Jadi pemimpin keluarga begitu ya. Kalau di antara pikiran agama itu, kalau misalkan perempuan mau nyari cowok, kan itu kan yang agama bagusin dulu dari agama itu 4.
lihat nih, misalkan cowoknya itu deket nggak sama Allah gitu. Kalau misalkan Allah ajak ya ditinggalkan, ya apalagi kamu nantinya, itu kan. Iya. Yang pertama. Yang kedua adalah dia sama ibunya. Jadi kata Ustaz Hasan tadi kan, laki-laki itu punya ibunya. Kalau misalkan anak laki-laki ini udah kasar, udah keras sama ibunya yang dari rahimnya udah dikasarin, lantas bagaimana nanti dengan istrinya? Yang kedua, yang ketiga itu perhatikan dia dengan anak kecil. Anak kecil itu manis nggak sikap dia sama anak kecil gitu, bagus nggak dia sama anak kecil, sifatnya sama anak kecil gitu. Lantas kalau udah anak kecil, anak orang aja udah dibagusin, bagaimana dia dengan anaknya sendiri? Anak-anak disayang mau bagusin. Oh, sayang. Ada dibagusin, Ya. dandanin. Kan dia mau udah dibagusinnya. Stop deh. Iya. Astagfirullahaladzim. Dengan Allah, dengan mamanya, dengan anak kecil, satu lagi terakhir itu dengan syirkal. Dia pilih dia temannya, lingkungan, sama keluarganya, 3 itu. Makanya kan kita waktu itu beberapa kali ta'arufin orang kayak gitu, maksudnya kenapa sih milih si dia gitu kan, ya karena dia temennya, lingkungannya sama keluarganya adalah bagus gitu istilahnya, maksudnya berada di circle yang baik, keluarga yang baik, terus lingkungan yang baik tuh. Tapi kalau misalkan yang circle-nya gak baik, nah makanya kalau misalnya sekarang yang circle-nya gak bagus atau misalnya lingkungannya gak bagus, nah itu pengaruh sebenarnya gitu kan untuk ke depan gitu. Jadi maksudnya dari sekarang pun kita harus milih-milih teman, milih lingkungan yang baik. Kalaupun misalnya keluarga kita gak baik, ya minimal itulah 2 hal itu gitu, circle dan lingkungan gitu, itu akan berpengaruh kayak gitu kan. Itu ukti semua. Akbar. Terus tadi ke kelas ada apa lagi ya, satu lagi tuh yang apa ya tadi ya, lupa tadi. Entar. Lupa tadi ada pertanyaan tadi bagus tuh. Apa ya? Coba aku bawa ke atas lagi dah. Entar. Kenapa tidak ini? Oh, terus tadi ada ini ada juga nih beberapa yang satu hal. Kalau misalkan kan tadi kan yang kedua itu kan poinnya adalah laki-laki itu kita lihat dari bagaimana dengan hubungan dengan ibunya gitu kan. Tapi perlu diingat juga nih, ketika sudah menikah, nah ini juga banyak yang salah kaprah. Ya, ketika sudah menikah, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, itu tetap nafkah utama itu kepada keluarganya, yaitu istri dan anaknya. Nah kebanyakan dari kita, misalkan ada laki-laki yang misalnya telah keluarga nih, keluarga. Nah istri sama anaknya telantarin, itu lebih mendahulukan ibunya. Ya emang nggak salah sih, tapi kan kita sebagai laki-laki itu kan kita kepala keluarga gitu kan. Nah itu emang ngapain nikahin anak orang kalau misalnya nggak nafkahin keluarga? Nah itu yang jadi salah kaprah nih bagi sebagian besar orang zaman sekarang gitu. Nah ini harus diluruskan bahwa ketika antum menikah, laki-laki nafkah pertama yang antum harus berikan adalah kepada istri dan anak tuh. Kasih emas setiap bulan kepada istri dan anak itu kan. Nah kalau harus setelah itu ke ibu, ke bapak, seperti itu gitu. Karena mau nikahin anak orang agak ditelantarin, kasih apa-apa ya. Kayak gitu. Allah. Kayak gitu kan. Ini seperti itu gitu. Jadi kalau sudah ucapan laki-laki ke bapaknya si perempuan itu, qabil tu nikahana wa taswijaha, ya saya terima nikahnya, sah gitu kan. Nah itu udah menjadi satu, artinya nafkah sepenuhnya berarti diberikan pada suaminya. Nah bahkan hadis Nabi apa, man amsaka min amali yamihi amsan masburan. Nah kalau seorang suami merebah di sore hari mencari nafkah kecapean, amsan masburan lah, itu di hari-hari itu sudah Allah ampuni dosa-dosanya, masya Allah kan. Jadi kalau masih bujang nyari nafkah biasa aja gitu kan. Tapi kalau udah berkeluarga, udah punya istri, nah itu cari nafkah Allah ampuni dosanya. Jadi beda, pahalanya aja udah beda kan. Allah gitu guys. Jadi nafkah utama ya istri.
Kalau Keluar. bininya cari nafkah gimana? Kenapa? Kenapa? Kalau bininya ikut cari nafkah gimana? Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya kalau misalnya enggak, kalau suami meridoi istrinya cari nafkah, ya no problem. Gitu kan, yang penting kan ridho suami. Gitu. I see. Kayak gitu guys, gitu loh. Tanya. Nah terus ada lagi nih kayak misalkan apa ya? Kalau cowoknya umurnya jauh di bawah sama ceweknya gimana tuh? Ya itu lah. Gimana? Ya dia harus bisa menyesuaikan lah. Ya kan? Maksudnya tadi seperti yang kita bilang, perempuan itu ketika menikah dengan laki-laki mau umurnya lebih tua atau lebih muda, ya harus siap dipimpin. Itu harus siap menjadi orang yang dipimpin. Walaupun misalkan secara karir dia lebih di atas, secara misalkan umur dia lebih di atas, ya udah kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum. Laki-laki itu adalah pemimpin buat Gitu. Jadi kalau bisa untuk laki-laki nih yang nonton live, jadi mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin gitu kan. Kalau bisa ilmu mental, finansial dipersiapin dari sekarang gitu kan. Kalau saya baru lulus SMP, lulus SMA, ya emang harus dari sekarang gitu. Jadi jangan nunggu nanti pas tiba-tiba udah nikah kaget gitu kan, jodohnya datang kaget, ilmu nggak ada, mentalnya belum siap, terus misalkan finansialnya juga gitu kan. Walaupun memang di dalam Quran itu ya Allah akan memakmurkan orang-orang nikah, tapi ada baiknya ya kita dari sekarang kita siapin semua itu gitu kan, ilmu pernikahan, mental kita, kedekatan kita kepada Allah gitu kan, finansial kita gitu kan, gitu, nabung dari sekarang. Jadi jangan nunggu ntar lah habis kuliah, ntar lah habis SMA kayak gitu kan, banyak kayak gitu kan, mentang gue habis nikah nih kok nanti bakal dimakmurkan oleh Allah, ya nggak gitu juga konsepnya gitu kan. Rasulullah aja Masya Allah gitu kan 25 tahun itu ngasih mahar ke Sayyidah Khadijah itu 100 ekor unta umur 25 tahun, yang notabene-nya zaman sekarang ada nggak sih orang kayak gitu sih, laki-laki yang seperti itu tuh. Itu maksudnya kita lihat finansial Rasulullah itu luar biasa, berarti di umur 25 tahun bisa memberikan mahar sebanyak itu gitu. Jadi yang sekarang belum menikah disiapin dari sekarang gitu kan. Itu baik laki-laki dan perempuan, jadi jangan laki-laki dong, perempuannya juga harus siapin juga gitu kan. Terus apa lagi? perempuannya juga sama ya. Jadi gua kan nanti ngapain sekolah tinggi-tinggi kan, ujung-ujungnya ke dapur juga. Ya, jangan gitu. Jadi pikirannya wanita itu apa? Ya, madrasatul ula. Jadi perempuan itu, istri itu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya nanti. Gitu. Jadi seorang ibu pun harus berilmu kan, harus tahu agama. Misalnya nih, ketika anak minta belikan sesuatu, nah ajari anak bagaimana meminta pada Allah dulu baru pada dia. Ya itu nanti misalnya siapa Umay nanti minta apa mainan gitu kan, Supaya mau minta ini Mini Cooper kata ya. ini Cooper kan. Umay minta sama Allah dulu gitu kan. Nah baru ya gitu kan, itu kan Umay minta Mini Cooper tapi dibeliin mobil kojok. dibelinya mobil kodok ya. Nah Gak apa lah, masih ini lah. nah itu kan berarti kan pentingnya seorang ibu yang berilmu juga gitu. Ya kalau agama itu ngambil pengibaratan yang bagus itu kan nggak mau ya dapat istri yang memang kita aja yang paham tapi istrinya nggak paham gitu kan banyak tuh. Kalau orang-orang TikTok kan ya udahlah pengen yang bagus, pengen yang speaknya itu udah kayak nabi, padahal dia udah nggak ada apa. Kalau premis yang agak pakai itu ya pengen kan kita kan pilot gitu, bukan pengen dapat penumpang yang bawanya bebannya di belakang gitu, pengennya dapat CO pilot yang di sebelahan gitu kita terbang gitu kan Bib ya? Co-pilot. Iya, Co-pilot. CO Jelas. Apalagi sekarang kan banyak nih kayak misalkan kayak novel-novel nih. Kayak novel, karena saya penulis ya, jadi gue bilang novel. Jadi kita membahas novel. Maksudnya kayak
kayaknya ya insya Allah saya bisa sih walaupun tidak berilmu segala macam, ya nggak gitu juga. Intinya ya tadi seperti yang kita bilang, akhwat, maksudnya perempuan itu juga harus menjadi powerful gitu kan, dengan ilmunya, dengan inner beauty-nya dan segala macam kalau mau mendapatkan jodoh yang baik. Jadi jangan sampai bilang nggak apa-apa saya rebahan atau di film ini si cewek ini dapat ini gitu kan. Maksudnya itu kan film, apalagi sekarang ya misalkan anak orang merak menikah dengan cewek miskin, itu nyata tuh kagak ada yang kayak gitu boy, ya nggak? Ada nggak misalkan anak orang merak menikah dengan, misalkan laki-laki orang merak menikah dengan cewek miskin? Itu hanya di film-film aja. Ada, kagak ada. Ya sama kayak gitu, maksudnya laki-laki yang berilmu pasti dia pengen cari yang sepupu minimal gitu, yang sama-sama berilmu. Jadi maksudnya ya itu harus menjadi tamparan bagi kita, baik perempuan dan laki, untuk menyiapkan ilmu kita gitu, mental kita yang sama-sama. Manis. Apa? Katanya jodoh itu diri, itu maksudnya betul. Cerminan diri. Nah, orang-orang kayak gini pasti menunjukkannya kepada Asia, istrinya siapa? Fir'aun bisa nikah sama Fir'aun gitu. Gimana tuh, Ustaz? Sebenarnya udah kita jawab di TikTok kita sebenarnya. Ada di novel kayak Satri Kece. Ada di novel yang Satri Kece juga. Jadi gini, kita mengaruhi bakar mata. Nah, itu ketika Allah berikan kita jodoh yang benar-benar sepupu sama kita, kan teori utamanya kan al-khabithatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat gitu ya. Orang yang baik, wanita yang baik buat laki-laki yang baik, begitu pun sebaliknya ya, wanita yang buruk buat laki-laki yang buruk gitu. Itu teorinya kayak gitu. Nah, bagaimana kalau tidak sesuai ekspektasi? Nah, maka Allah bilang orang ini tuh semuanya baik ketika diberikan pasangan yang tidak sesuai ekspektasi, maka yang dimintakan oleh Allah di situ adalah kesabaran kita, berarti kan gitu. Nah, kalau diberikan yang sesuai dengan harapan, maka yang diberikan, yang diminta oleh Allah syukur kita, seperti itu. Jadi kalau emang kasusnya seperti Asia sama Fir'aun, nah berarti kesabaran Asia itu diuji oleh Allah SWT. Jodoh itu bisa jadi dua. Bisa jadi kebahagiaan atau ujian. Kebahagiaan itu ketika kita mendapatkan jodoh yang baik. Ujian itu ketika mendapatkan jodoh yang tidak sesuai ekspektasi. Kan kalau bisa di surat An-Nur ya, At-Thayyibatul Thayyibun. Iya, betul. An-Nur itu kan Allah laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Terus laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, begitu pun sebaliknya, gitu kan. Tapi Allah itu nggak bilang di situ bahwasanya laki-laki yang baik pasti mendapatkan perempuan yang baik. Nggak ada kata pastinya, cuma bilang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Gitu. Jadi, nah kayak gitu. Jadi nggak ada kata. Kalau dalam bahasa Arab tuh nggak ada kata taukidnya, nggak ada kata penguatan bahwasanya laki-laki yang baik akan pasti mendapatkan perempuan yang baik. Jadi bisa saja jodoh antum di dunia itu bisa jadi ujian yang bisa meningkatkan derajat antum ketika nanti di akhirat. Seperti tadi ya jodoh, namanya pasangan ya. Kayak misalnya pasangan Nabi Lut dan Nabi Nuh, itu ujian gitu kan. Tapi nanti ketika nanti di akhirat ya beliau berdua akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Berarti ada dulu belum tangkap ya. Satu kan mengatakan kepada kebahagiaan yang Allah pengenkan kesyukuran, kalau diberikan ujian berarti yang Allah pengenkan kesabaran. Nah seperti itu guys, seperti itu. Menarik nih, kalau ta'aruf itu harus ada melibatkan perasaan cinta atau tidak, Ustaz? Cinta itu tidak datang sebelum pernikahan. Allah. Gimana Ustaz? Cinta itu datang setelah pernikahan. Jadi kalau misalkan ada rasa-rasa itu bukan rasa cinta, itu maksudnya rasa cenderung. Kan dalam surat apa tuh? Surat apa waktu itu ya? Surat apa? Arum. Maksudnya Allah itu ketika
Nah, cinta itu ya tumbuh setelah pernikahan. Ya benar. Betul kan? Bahkan agama itu waktu ta'aruf nggak ada khalis, nggak ada sama sekali. Gak cinta. Tabok sih. Serius. Itu setelah akad, setelah saya mengatakan kobil itu meskipun agak lupa sekali. Walaupun ada catatannya ya. Kata nama Umi sampai lupa. Tapi ya. Nama sampai lupa lah parah. Menantu apa Timbul. Bahkan aku pernah dengar perkataan Imam Ahmad itu, dia mengatakan kepada putranya Abdullah, ya nama putranya itu Abdullah. Ngelek kalau itu kan apabila kamu disodorkan dua calon kepada kamu, pilih di antara dua itu yang paling enggak kamu cintai. Jadi contoh misalkan disodorkan ke Agam Aisyah sama Kak Zaro, terus Agam halo. Ya terus. Nah, terus Agam kan cinta nih ke Kak Zaro nih. Terus ya udah Agam harus pilih ke tuh gitu teman-teman. Karena itu namanya apa ya? Kalau disuruh Yusuf itu himmah itu apa sih? Ketertarikan gak sih? Bukan. Apa sih ketertarikan dalam surat Yusuf? Yang Nabi Yusuf itu tertarik kepada Zulaikha itu kan cuma ketertarikan. Nah, kalau kita itu pilihnya mesti yang tidak hadir cinta kita sebelum kita akad, nah gitu. Nyambung nggak sih? Jangan nyambung. Lumayan lah. Ya aku. Nah, lanjut. Pokok. Taruh jadi lu gak ada ketertarikan. Enggak dong. Yang ketertarikan ya ada biasa. Cuma kita nggak cinta gitu. Dan maksudnya kecenderungan tadi kan seperti yang bilang dalam soal Aruf kan laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan rasa kecenderungan. Jadi kalau misalnya sebelum nikah itu ya kita fitrah lah itu, maksudnya ketika kita kayak suka sama orang atau segala macam, ya itu fitrah manusia gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke maksiat, udah pacaran, nah itu bukan fitrah, itu masuknya udah maksiat gitu kan. Kalau misalnya kita suka biasa gitu kan, kita kagum, ya itu fitrah. Iya. Waktu awal pengen lanjutin kayak ke jenjang ke khitbah gitu. Itu kan Agam bingung banget kan, itu posisinya sendirian. Waktu itu Agam ngikutin kata hati. Dan itu betul. Kalau kata para ulama itu kalau kamu dalam keadaan bingung coba ngikutin kata hati. Kan hati itu fitrah ya. Dan fitrah itu pasti menunjukkan kepada kebaikan, mustahil menunjukkan kepada keburukan gitu. Baru di situ setelah mengikuti hati mengatakan ya udah lanjut aja ke selanjutnya. Ya akhirnya walah jadi gitu. Itu teman-teman, kalau punya rasa bingung bimbang ikutin kata hati. Bukan jawaban ujian ya. Kalau ujian pelajaran sekolah kau UN nggak bisa lagi ikutin kata hati. Aduh. Oke lah, udah jam 19. Tanpa kerasa. Supaya mana udah tidur dia? Udah mabuk ini asik. Tidur. Semua yang tidur. Tidur dari tadi. Oh, gitu. Ya adalah salam. Ada yang mau disampaikan? Ustazah live-nya disimpan ya. Mau direkam. Ya. Ya, kita simpan. yang terakhir gimana sih ini? Menit. Bentar. Kayak gitu keluar. Adalah DC kamu. Kok DC? Ya betul, DC. Gitu. Apa? Mana? Apa sih? Apa kata-kata terakhir? Bukan. Kata saya mah mau ngapain? Coba disampaikan lagi. Oh ya, terakhir teman-teman saya mau menyampaikan apa ya? Jatuh cinta sebelum pernikahan itu ujian. Gila keren banget itu. Udah gitu. Tadi keuangan
tahu muncul nanti kan di novel saya gitu quote-quote-nya. Udah itu catat aja. Uji jatuh cinta sebelum menikah adalah ujian dalam underscore agam 4004. Tapi kan tidak ada pernikahan Mbak dong. Hah? Tapi kan kita suruh pernikahan. Apa sih Ustazah nih gaji banget. Nah itu pertanyaan. Apa? Cinta ujian, tapi dalam faktanya tidak ada cinta dalam pernikahan. Nah itu bagaimana? Oke guys, kita bakal lanjut live 2 biar saya dapat update lagi dari dia. Itu PR buat kita. Kita lanjut live season kedua. Insyaallah lagi. Nah terus tutup. Ya, kita tutup ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak teman-teman yang menyaksikan. Kita berdoa yang masih jomblo, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya sifatnya. Amin ya Rob. Yang sedang yang cita-cita Allah kabulkan cita-citanya.